Halo teman Undercar Vlog, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua. Hari ini kita akan ngebahas tips untuk membeli sebuah Honda CR-V generasi pertama. Jadi CR-V ini adalah SUV crossover pertama ya dari Honda. Tahun 95 itu mulai ada di Jepang, tahun 96 itu mulai masuk ke pasar Amerika Serikat, dan di Indonesia ini mulai masuk di tahun 2000 sampai dengan tahun 2002. Emang sih rentangnya nggak terlalu panjang, tapi ini justru menjadi salah satu CR-V yang menurut gua paling ikonik ya, dan buat gua paling melekat di hati ya, ketimbang generasi-generasi berikutnya. Dia itu termasuk SUV crossover, aksennya itu untuk sporty dan adventure-nya itu kuat banget ya. Dari misalnya ada over fender tipisnya di sini, terus ada roof rail-nya, dan yang kita tahu di bagian pintu belakang itu ban serepnya masih yang model Konde. Jadi buat di pasar Indonesia, ini ada yang berbeda teman-teman dibandingkan CR-V Gen 1 yang untuk di pasar luar. Jadi untuk pasar Indonesia, dia termasuk SUV yang 7-seater ya, untuk 7 penumpang. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah walaupun 7-seater, tapi untuk kursi yang di baris ketiganya itu mungkin hanya cocok untuk diduduki oleh anak-anak ya, karena emang space-nya nggak terlalu besar. Yang gua tahu sih emang kenapa dia dibikin 7-seater, karena untuk pajaknya juga ya, katanya bisa lebih murah kalau dibikin 7-seater. Jadi Gen 1 ini menurut gue sih cukup nyaman ya teman-teman ya, untuk ukuran SUV. Dia itu sebenarnya basicnya dari Honda Civic Vario. Jadi nggak heran juga kalau misalnya kita rasain, terutama untuk suspensinya, itu kayak kita naik sedan. Ya walaupun pastinya ya tetap ada rasa kayak body roll-nya lebih tinggi, karena emang menurut gue itu hal yang wajar sih ya. Jadi kita emang nggak bisa bandingin sama sebuah Honda Civic dari handlingnya. Tapi yang jelas untuk ukuran SUV menurut gue sih sangat nyaman ya. Baik untuk dipakai light off-road gitu ke tanah-tanah, atau emang untuk full on-road di dalam kota. Dan satu hal yang menarik teman-teman, waktu pertama kali CR-V keluar ini yang Gen 1, saingannya itu adalah Nissan X-Trail. Waktu di awal 2000-an itu, emang CR-V penjualannya nggak bisa ngalahin X-Trail ya. Jadi X-Trail emang lebih laku. Tapi begitu udah makin kesini, di antara keduanya, antara CR-V dan juga X-Trail, akhirnya jadi berbalik. Karena sekarang justru yang lebih laku itu Honda CR-V ketimbang Nissan X-Trail. Jadi secara umum di Indonesia itu CR-V generasi pertama yang beredar itu ada dua. Pertama yang lokal, dia itu tarikan depan atau front wheel drive, dan satu lagi adalah yang CBU, itu dari Australia. Itu dia menggunakan penggerakan all wheel drive ya, atau AWD. Ciri-cirinya gampang teman-teman. Kalau yang AWD itu dia untuk bumper depannya desainnya juga beda, dia ada fog lamp-nya. Ngomong-ngomong ini sih sebenarnya CR-V-nya ini yang lokal, tapi emang udah ada beberapa upgrade-nya supaya bentuknya seperti CR-V yang build up ya. Jadi selain bumper, terus ada juga sunroof, terus itu dia tadi ya, all-wheel drive. Dan kalau kita lihat secara posturnya, yang all-wheel drive itu dia sedikit lebih tinggi ya, dibandingkan sama CR-V yang versi CKD-nya. Dan ada beberapa bagian lagi, perintilan-perintilan lain yang berbeda, termasuk juga untuk mesin. Nanti kita akan bahas mesinnya. Lanjut ke bagian belakang, kayak yang gue bilang tadi, untuk ban serepnya itu modelnya yang Konde ya. Jadi menurut gue emang jauh lebih terlihat adventure mobilnya, dan ini emang salah satu hal yang gue suka ya, ban serep model Konde. Nah terus satu hal lagi yang sebenarnya menurut gue bisa jadi plus minus adalah untuk pintu belakangnya. Pasti juga sebenarnya udah banyak yang tahu ya, kita ngebukanya itu bisa di bagian kacanya aja ya, jadi nggak harus dibuka semuanya, tapi bisa ya kalau kita cuma butuh ngebukain kacanya aja. Tapi sebenarnya agak ribet juga, kita harus mencet dulu di remote-nya, ditahan agak lama, baru dia bisa kebuka. Emang sih, orang pada bilang kalau misalnya pakai yang kayak gini, kita mau naro barang-barang enak ya, lebih kayak gampang, praktis. Tapi kalau menurut gua, apalagi untuk keperluan yang mungkin lebih suka overland atau off-road, sebenarnya pakai model yang pintu belakangnya kaca bisa dibuka, belum tentu jadi efisien juga. Kenapa? Karena kita sering juga bawa barang-barang yang berat. Dan kalau kita bawa yang berat-berat, itu logikanya kita jarang akan mengakses dari sini. Kenapa? Karena kita nggak mau gitu, bagian pintunya tuh jadi kena baret-baret ya, karena kita ngangkat sesuatu yang berat, malah jadi kepentok bagian sini. Jadi kita tetap akan pastinya lebih pilih untuk ngebukanya pintu belakangnya aja. Tapi satu sisi itu dia teman-teman, karena ini 3 step, kalau kita mau ngakses ke dalam gitu, entah ada orang mau masuk atau apa, yaitu dia pertama
kunci dulu, terus yang kaca belakang, yang ketiga baru pintunya. Sekarang kita cobain teman-teman duduk di bagian baris ketiga. Nah, bayangin kalau misalnya berdua nih ya, ini udah pasti kakinya pada tabrakan nih gitu. Bahkan sendiri aja sih sebenarnya gue udah lumayan nggak nyaman ya duduknya ya di dalam sini. Jadi itu dia sih, ini mestinya jadi pertimbangan juga ya buat temen-temen yang mau beli. Ya walaupun kebanyakan juga mungkin udah tahu kali ya, masalah baris ketiganya ini lebih cocok untuk anak-anak. Oke teman-teman, sekarang kita ngomongin untuk kekurangannya ya. Apa aja yang perlu diperhatiin sebelum ngebeli CR-V Gen 1 ini. Yang pertama adalah untuk lampunya teman-teman. Jadi untuk mikanya, untuk reflektornya baik yang depan maupun yang belakang. Ini salah satu hal yang perlu diperhatiin. Kita mesti ngecek ada nggak bagian-bagiannya yang retak, walaupun retaknya retak rambut gitu ya, yang kecil-kecil gitu. Termasuk juga untuk mikanya, ini buram apa enggak gitu. Ya syukur-syukur sih emang masih bisa dicuci, bisa dipoles. Tapi kalau enggak, ini adalah salah satu hal yang ya mau nggak mau mesti diganti ya. Jadi baik yang depan maupun belakang kita cek, nggak buram dan nggak ada retak. Yang kedua, kalau kita ngomongin untuk kaki-kaki teman-teman. Jadi untuk kaki-kaki atau suspensi, sebenarnya di CR-V yang Gen 1 ini partsnya banyak ya. Cuma emang nggak murah gitu. Kalau misalnya untuk di bagian belakang sih sebenarnya relatif nggak terlalu bermasalah, dan maksudnya nggak harus terlalu banyak yang dicek, tapi lebih yang bagian depan ya. Karena yang depan itu ya pastinya komponennya lebih banyak ya. Jadi CR-V Gen 1 ini pakainya double wishbone, dan di bagian double wishbone-nya itu ada beberapa bagian yang mesti dicek. Terutama adalah busing-busingnya ya. Untuk busing-busingnya cek itu ada oblak apa enggak, karena itu adalah salah satu sumber penyakitnya biasanya kalau ada busing yang udah oblak ya. Ada suara gluduk-gluduk gitu. Selain itu yang perlu dicek adalah terotnya, dan juga yang ketiga adalah bagian ball joint-nya. Itu semua adalah salah satu sumber suara aneh yang biasanya ada di bagian depan, terutama kalau ngelewatin polisi tidur atau jalan jelek. Dan ada satu hal lagi untuk di shock breaker-nya. Jadi untuk di shock breaker-nya jangan lupa untuk cek juga karet supportnya. Tapi di luar itu, kalau kita ngomong untuk shock breaker ya, baik di depan maupun di belakang, itu juga kita bisa ngerasain juga kalau misalnya emang shocknya udah lemah, dia setelah ngelewatin jalan yang rusak, bantingannya tuh tidak cepat untuk kembali stabil atau diam lagi ya. Kalau misalnya mental-mentul lebih berkepanjangan, ya berarti shocknya udah ada yang bocor. Itu mesti ganti. Oke, assalamualaikum. Kita lihat bagian dalamnya sekarang teman-teman. Pasti juga pada banyak yang tahu kalau misalnya di Gen 1 ini untuk otomatiknya itu pakai yang model column ya. Jadi column shifter itu ya kayak misalnya di L300 atau kebanyakan SUV yang ada di Amerika. Jadi gue suka banget sebenarnya bagian ini, walaupun sebagian orang juga ada yang nggak suka ya, kayak aduh rasanya kagok gitu ya, aneh ya. Tapi gue sih suka sih sebenarnya. Dan dengan adanya shifternya itu di atas, column shifter ini bagian bawah ini kan jadi kosong ya teman-teman ya, nggak ada konsolnya. Dan itu juga berkaitan sama tray yang bisa dilipat. Jadi dengan traynya ini dilipat, ini sebenarnya mereka ada fungsi yang bekerja bareng, yaitu orang tuh bisa lebih gampang untuk warawiri ya, pindah misalnya dari kursi sini di kiri terus pindah ke kursi belakang gitu. Jadi aksesnya lowong ya, nggak kalang apa-apa. Tapi kalau yang versi manualnya, dia tetap modelnya di sini ya, konsolnya, shifternya tetap di sini. Cuma yang manual malah justru lebih langka ya, ketimbang yang versi otomatis. Sementara kalau yang bagian dalam sih sebenarnya nggak terlalu ada hal spesifik yang perlu dicek. Paling sebenarnya malah di matic-nya aja teman-teman. Jadi salah satu penyakitnya juga untuk yang matic ini, untuk solenoid-nya itu yang suka bermasalah. Jadi kalau solenoid otomatis ini bermasalah, tuh posisinya ada di depan sana, itu ngebikin matic-nya itu tuh jadi kasar ya perpindahannya gitu, kayak ada ngejedaknya gitu. Itu juga mesti dicek teman-teman pas kita mau beli CR-V Gen 1 ini. Oke, sekarang kalau ngebahas mesin, tadi sebenarnya ini juga jadi salah satu pembeda ya antara yang CKD sama yang CBU. Jadi kalau yang versi lokal, ini mesinnya F20A ya, 2000 cc dengan tenaga 113 HP dan torsi 159 Nm. Tapi selain yang F20A, ini ada juga mesin yang seri B ya.
Jadi kalau versi yang AWD atau versi yang luar, itu pertama yang keluar adalah B20B dan berikutnya ada peningkatan menjadi B20Z. Jadi ada 3 mesin yang paling umum. Nah, sementara kalau penyakitnya teman-teman, yang paling utama pertama sebenarnya adalah rembesan oli ya, atau oli bocor dari packing head. Kalau udah kayak gitu ya pastinya kita ngeganti ya gasket atau packing setnya untuk cylinder head. Ngomong-ngomong, konsumsi BBM itu sekitaran 1:8 teman-teman. Kalau misalnya lebih boros dari itu, mungkin juga injektornya yang udah kotor ya, jadi mesti di-servis juga. Selain itu, yang harus diperhatikan juga adalah termostatnya. Jadi termostatnya ini suka ngaco juga teman-teman, yang ngebikin akhirnya mesin ini gampang overheat. Ada juga yang coba ngubah, jadi dimodifikasi lagi kayak di CR-V ini. Jadi posisi untuk termostat itu dipindah ke depan ya. Jadi pada intinya dia emang bisa lebih responsif lagi. Jadi posisi dia itu persis di dekat radiator. Selain itu yang perlu dicek sebenarnya untuk bagian mesin, salah satunya adalah untuk oli ya. Jadi untuk oli, terutama oli dari Matic, itu kan dia ngegabung ke radiator ya untuk pendinginannya. Kalau mau lebih baik, sebenarnya emang oli Matic itu pendinginannya itu dia sendiri ya. Jadi ada dipasang oil cooler Matic-nya sendiri, sehingga juga salah satu hal yang suka kejadian yaitu nyebrangnya antara oli dan air itu juga bisa dihindarin. Dan satu hal lagi teman-teman, jadi untuk di CR-V Gen 1, salah satu yang suka jadi kendalanya juga adalah untuk power steering berat. Itu bisa jadi pertama adalah untuk minyak power steeringnya kurang, atau bisa juga dari beltnya ya, atau dari talinya. Jadi beltnya itu jadi udah selip sehingga untuk memompa oli power steeringnya dia jadi nggak optimal. Itu yang perlu dicek teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu untuk tips dalam membeli Honda CR-V Gen 1. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman mungkin yang mau mengenali dulu ya Gen 1 ini sebelum membeli. Semoga ketemu yang cocok dan puas dengan mobil ini. Terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Assalamualaikum.